Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noli Putri Pratami, NIM 20102040025, jurusan Tadris Biologi dari Lokal 3A. Dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ekosistem terestrial 1, yang mana sub-sub materinya yang pertama lingkungan darat, yang kedua biota darat dan biogeografi, yang ketiga struktur komunitas darat, dan yang keempat subsistem vegetasi. Yang pertama di sini lingkungan darat. Lingkungan daratan adalah lingkungan yang berada di daratan. Hal ini meliputi wilayah pegunungan, bukit, padang rumput, padang pasir, lembah, dan hutan. Daratan adalah bagian permukaan bumi yang secara tetap atau permanen tidak tertutupi oleh air laut. Istilah darat digunakan secara lebih umum, sedangkan daratan digunakan dengan batasan geografis. Permukaan bumi yang tertutupi oleh air lainnya seperti sungai, rawa, atau danau merupakan bagian dari daratan, tetapi secara umum tidak disebut sebagai darat. Selanjutnya yang kedua, biota darat dan biogeografi. Biota khususnya dalam ekologi adalah keseluruhan kehidupan yang ada pada satu wilayah geografi tertentu dalam suatu waktu tertentu. Biota atau disebut juga vitae eubionti merupakan suatu superdomain yang mencangkup semua kehidupan. Dalam sejarahnya, apa yang tidak termasuk mineralia, yaitu mineral bahkan kimia yang tidak hidup, dapat disebut sebagai biota, yaitu fauna, fungi, dan flora. Jadi biota darat adalah biota yang hidup di daratan seperti wilayah pegunungan, bukit, padang rumput, padang pasir, lembah, dan hutan. Biogeografi adalah cabang dari biologi yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktu. Cabang keilmuan ini bertujuan untuk mengungkapkan mengenai kehidupan suatu organisme dan apa yang mempengaruhinya. Biogeografi mencangkup analisis dan penjelasan mengenai pola distribusi dipadukan dengan pemahaman mengenai perubahan distribusi makhluk hidup dari masa lampau hingga saat ini. Kajian utama dalam biogeografi membahas tentang sejarah perkembangan dari kelompok-kelompok organisme. Selanjutnya di sini struktur komunitas darat. Klasifikasi dari niche pakan utama, yakni siri-siri autotrof, heterotrof sangat dapat cocok untuk darat. Autotrof, ciri-ciri yang menonjol dari komunitas darat tentu adanya dan biasanya didominasi dari tumbuh-tumbuhan hijau berakar besar dan tidak hanya merupakan pembuat pakan melainkan menyediakan juga penaungan untuk organisme lain serta memainkan peranan penting dalam mempertahankan dan mengubah permukaan bumi. Meskipun ada ganggang tanah yang penting, tak ada lagi darat untuk membandingkan fitoplankton dari lingkungan perairan. Tidak seperti banyak yang akhir yang memerlukan vitamin atau hara organik lain. Produsen dasar dari darat adalah autotrof keras atau obligat yang hanya memerlukan sinar dan hara mineral. Sekalipun demikian, tumbuh-tumbuhan darat dapat tergantung dalam cara lain pada mikroorganisme untuk makanan mereka. Dan yang terakhir, subsistem vegetasi. Vegetasi dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tumbuhan di suatu tempat tertentu, mencangkup baik perpaduan komunal dari jenis-jenis flora penyusunnya maupun tutupan lahan atau ground cover yang dibentuknya. Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem atau dalam area yang lebih sempit, relung ekologis. Beraneka tipe hutan, kebun, padang rumput, dan tundra merupakan contoh-contoh vegetasi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.